warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Hairani Putri dengan NIM 5232540007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi konselor dengan kasus penyakit ISPA pada bayi. Dan saya bersama teman saya Dian Wulansari dengan NIM 5231240011 yang berperan sebagai klien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dian, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Selamat duduk Ibu. Baik Ibu, saya senang sekali Ibu bisa datang hari ini. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu tentang kondisi adik Ibu. Iya Ibu, ini saya langsung bawa Rio setelah dari dokter tadi pagi. Saya masih sangat khawatir, Rio batuk-batuk terus dan nafsu makannya hilang. Ibu pasti sangat capek dan khawatir ya Bu. Tapi justru karena Ibu peduli dan langsung mencari bantuan, itu menunjukkan bahwa Ibu adalah ibu yang luar biasa. Boleh saya tahu sudah berapa lama Rio mengalami gejala ini? Sudah 2 hari ini Bu. Awalnya pilek, lalu batuk dan sesak napas. Tadi dokter bilang Rio kena ISPA karena virus, tapi saya bingung. Rio sudah saya kasih ASI eksklusif dari lahir, kok bisa sakit seperti ini Ibu? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya Ibu. Ibu tidak merasa sendiri yang bingung soal ini. Wajar sekali Ibu bertanya-tanya. Nah, hari ini kita akan diskusi bersama ya Ibu soal gizi Rio selama dia sakit ini. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin tahu dulu ya, selama Rio sakit ini bagaimana sih pola pemberiannya? Apakah Ibu masih menyusui seperti biasa? Saya masih susui Ibu, tapi Rio sering menolak. Dia tidak mau menyusu lama. Mungkin karena hidungnya tersumbat, jadi Rio-nya susah nafas sambil minum. Saya jadi khawatir apa ASI saya sudah cukup untuk melawan infeksinya. Baik, terima kasih ya Ibu sudah jujur. Kalau soal MPASI, apakah Rio sudah mulai? Kan sudah 6 bulan ya Ibu? Sudah Ibu, tapi sekarang Rio sama sekali tidak mau makan. Saya bingung apa saya harus paksa atau biarkan saja. Dan saya dengar ada makanan yang bisa memperburuk ISPA, jadi saya takut salah kasih makannya. Saya mengerti kok kekhawatiran Ibu. Boleh saya tanya dulu, waktu Rio sehat, kira-kira dalam sehari itu Ibu menyusui dan memberi MPASI itu berapa kali? Kalau sehat biasanya 6-8 kali menyusui dan 2-3 kali MPASI Bu. Menunya biasanya bubur dengan sayur dan protein. Tapi sekarang Rio hampir tidak mau apa-apa. Bagus sekali Ibu, sudah membangun pola yang sangat baik sebelum Rio sakit. Kebiasaan baik itulah yang akan jadi modal kita sekarang. Kemudian dari cerita Ibu tadi, ada beberapa hal yang penting yang ingin saya jelaskan. Pertama, soal pertanyaan Ibu, kenapa sih Rio bisa sakit meskipun udah mendapatkan ASI eksklusif? Jadi begini Bu, ASI itu memang sangat luar biasa. ASI itu mengandung antibodi, imunoglobulin, dan zat antiinfeksi yang membantu melindungi Rio. Tapi bukan berarti bayi yang mendapat ASI itu tidak bisa sakit sama sekali ya Ibu. Virus ISPA bisa masuk melalui udara, kontak tangan, atau orang di sekitar Rio. Yang penting karena Rio dapat ASI, kondisinya akan lebih ringan dan ia akan sembuh lebih cepat dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI. Oh begitu ya Ibu. Jadi ASI-nya tetap bermanfaat meskipun Rio tetap bisa terkena ISPA. Betul sekali Ibu, ASI itu justru sekarang adalah obat terbaik untuk Rio. Saat Rio sakit, ASI mengandung lebih banyak zat imun yang diproduksi tubuh Ibu sebagai respon terhadap virus yang sama yang menginfeksi Rio. Itu disebut proses imunitas yang luar biasa. Ibu, karena Rio susah menyusu karena hidungnya tersumbat, jadi ada beberapa cara yang bisa kita coba. Yang pertama, Ibu bisa tetap tawarkan payudara sesering mungkin, meski mungkin cuma sedikit-sedikit. Yang kedua, Ibu bisa sebelum menyusu itu Ibu teteskan ASI ke hidung
sebagai salin alami untuk melunakkan lendir. Dan yang ketiga, susui Rio dalam posisi lebih tegak. Ini tuh bisa memudahkan pernapasan saat menyusui. Oh, bisa begitu ya Ibu. Saya tidak tahu soalnya meneteskan ASI ke hidung itu apakah itu aman? Sangat aman ya Ibu, ASI itu steril dan mengandung antimikroba alami. Ibu-ibu lain yang pernah konseling itu juga berhasil melakukan ini dan bayinya jadi lebih mudah menyusui. Sekarang kita akan membahas soal MPASI ya Ibu. Saat Rio tidak nafsu makan itu jangan dipaksa. Yang penting kita fokus kepada ASI dulu. Tapi kalau Rionya mau, Ibu bisa berikan. Dan di sini saya akan memberikan leaflet kepada Ibu. Nah, di leaflet itu tercantum kalau Ibu ingin memberikan makanan kepada Rio saat dia ISPA. Di situ saya ada menjelaskan bagaimana tekstur, seperti Ibu bisa memilih makanan dengan tekstur yang lembut dan cair seperti bubur encer, sup sayur halus, ataupun puree buah. Nah, Ibu juga bisa memilih makanan yang hangat untuk membantu melegakan tenggorokan dan saluran napas. Nah, memilih makanan yang kaya zat imun seperti wortel, brokoli, labu kuning, pisang, dan juga kentang. Dan Ibu juga bisa menambahkan protein yang mudah dicerna seperti ayam kampung yang busuk, tahu halus, ikan filet yang dihaluskan. Dan juga Ibu bisa menambahkan kuah sup hangat untuk membantu hidrasi Rio. Dan di situ juga ada makanan yang dihindari sementara saat Rio mengalami ISPA, seperti makanan manis yang berlebih, makanan berminyak karena dapat mengiritasi tenggorokan. Makanan terlalu dingin atau buah-buahan dari kulkas itu juga dapat memperburuk. Dan ada makanan baru yang sebelumnya belum pernah nih Ibu coba kepada Rio. Nah, jadi kita menghindari uji-uji coba lah ya saat sakit. Berarti saya boleh kasih sup ayam yang hangat ya Ibu? Itu yang paling mudah saya buat di rumah soalnya. Sempurna sekali Ibu, sup ayam kampung dengan wortel dan labu itu pilihan terbaik. Ibu sudah ada ide yang bagus ya. Baik Bu Dian, sekarang kita boleh buat rencana untuk adik Rio ya sekarang. Untuk minggu ini, satu hal yang menurut Ibu paling bisa Ibu lakukan untuk adik Rio itu apa? Sepertinya saya bisa mulai dengan menyusui lebih sering, minimal setiap 2 jam sekali, dan coba buat sup ayam hangat 2 kali sehari. Itu rencana yang realistis dan pas sekali Ibu. Ibu bisa juga buat catatan kecil setiap harinya. Misalnya ditanda checklist setiap hari, berhasil menyusui atau memberi sup. Itu akan membantu Ibu untuk melihat kemajuan. Baik Ibu, saya coba. Tapi kalau Rio masih tidak mau makan bagaimana Ibu? Kalau 2-3 hari pertama Rio menolak makan, itu sebenarnya sangat normal ya Bu, karena kan adik Rio sedang mengalami ISPA. Tetap prioritaskan ASI. Tapi kalau Rio-nya terlihat sangat lemas, tidak mengeluarkan air mata saat menangis, atau pokoknya kering lebih dari 6 jam, itu tandanya dia dehidrasi ya Ibu, dan harus segera Ibu bawa ke dokter. Baik Ibu, saya catat tanda-tanda itu ya. Kemudian, Ibu sudah menjadi ibu yang sangat luar biasa hari ini. Ibu tahu nggak kenapa? Karena Ibu tidak hanya khawatir, tapi Ibu langsung mengambil langkah untuk mencari informasi dan juga solusi. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu, saya jadi lebih tenang sekarang dan tahu harus ngapain. Justru ketenangan Ibu itu yang Rio butuhkan juga. Bayi sangat peka terhadap emosi ibunya. Ibu yang tenang dan percaya diri akan membantu Rio merasa lebih aman dan juga lebih cepat pulih. Wah, saya tidak tahu itu juga Bu. Ternyata emosi saya berpengaruh ya ke Rio. Iya Ibu, itulah indahnya hubungan ibu dan bayi. 1 minggu lagi, mari kita ketemu lagi ya Ibu untuk melihat perkembangan adik Rio. Ibu juga bisa hubungi saya kalau ada yang mengkhawatirkan sebelum itu. Semangat ya Ibu, Ibu pasti bisa kok. Terima kasih banyak ya Ibu, saya sudah lebih